Guys, siapa yang lagi ngikutin kasus yang lagi viral banget di Pulau Jeju, Korea Selatan, di mana di dalam 3 hari belakangan ditemukan 4 orang meninggal dalam keadaan misterius. Dan kalau kalian dengerin kasusnya dari awal, jujur ini ngeri banget. Oke, ini gue mulai dari awal banget ya. Jadi ada seorang wanita bernama Jang Miran berusia 37 tahun yang dilaporkan menghilang sama pasangannya. Jadi Jang Miran ini bukan pendatang atau turis yang datang ke Pulau Jeju, tapi melainkan dia udah tinggal di sana selama kurang lebih 10 tahun dan menginap di sebuah tempat secara jangka panjang gitu di kawasan yang namanya itu Halimep Jeju City. Di tanggal 12 Mei di tahun ini 2026, Jang Miran itu tertangkap CCTV sekitar jam 10 lewat 15 malam itu meninggalkan lokasi tempat di mana dia tinggal sendirian. Setelah 3 hari menghilang, tepatnya di tanggal 15 Mei, dilaporkanlah dia ke kepolisian. Tepat itu di jam 18 lewat 43, sore menjelang malam gitu. Tepatnya itu dilaporin sama pasangannya sendiri. Nah, polisi yang menerima laporan tersebut itu bermarga Bu. Jadi kita bilang aja sekarang polisi Bu gitu karena namanya emang belum jelas gitu secara jelas di internet. Jadi si polisi Bu ini menerima laporan hilang. Oke, ada orang hilang segala macam, dia catat segala macam. Nah, tapi sekitar 2 jam 33 menit setelah laporan tersebut diterima, di hari yang sama, laporan tersebut dinyatakan selesai. Udah beres gitu. Loh, kok bisa? Alasan yang diberikan si polisi Bu ini adalah gue tadi udah nelpon si orangnya ini, si Jang Miran ini. Dan Jang Miran itu bilang, angkat teleponnya. Dan bilang katanya, ya gue mau pergi aja dari keluarga. Gue gak mau kasih tahu ke keluarga gue itu lagi ada di mana. Jadi tolong kasusnya ditutup. Pokoknya gue masih hidup dan sehat. Jadi gue mau menghilang aja gitu. Jadi polisi Bu ini menganggap, oke, kasusnya selesai, dia masih hidup. Dia gak mau ketemu nih sama siapapun. Jadi kasusnya ditutup aja ya. Akibatnya pencarian diberhentikan. Nah ternyata belakangan dicek gak ada sama sekali riwayat komunikasi telepon atau apapun itu dari polisi Bu ini dengan Jang Miran. Bahkan si polisi Bu ini tuh gak nyimpen nomornya Jang Miran di handphone yang dia bilang dia telepon Jang Miran pakai itu. Paham gak? Yang lebih parahnya lagi, itu bahkan nama Jang Miran itu dimasukkan ke dalam sistem kepolisiannya gitu, ke database-nya gitulah. Yang dimana katanya Jang Miran ini kasusnya selesai karena ada kasus meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Padahal saat itu Jang Miran tuh belum ditemuin, kok bisa? Kasusnya berubah jadi kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, ada satu sistem yang sebenarnya dipermasalahkan dan dijadikan celah sama polisi Bu ini. Ternyata ada sebuah sistem gini guys. Jadi ketika ada sistem pengelolaan orang hilang di Korea, itu ketika memasukkan alasan yang berkaitan dengan orang tersebut telah meninggal dunia, nanti otomatis kasus tersebut itu dianggap selesai atau terhapus dari daftar pencarian aktif. Jadi si polisi Bu ini membuat Jang Miran itu hilang dari daftar pencarian orang aktif sehingga dianggap kasusnya ini secara by system udah selesai. Padahal orangnya belum juga ditemuin. Yang lebih mirisnya lagi adalah setelah dicari tahu ternyata handphonenya Jang Miran itu sinyalnya masih aktif ketika 12 jam bahkan setelah dia dinyatakan laporannya ditutup guys. Jadi sebenarnya kalau laporan tersebut diolah langsung dilakukan pencarian apalagi lewat elektronik, Jang Miran masih bisa ditemukan karena lewat handphonenya itu. Tapi karena pencariannya dianggap sudah selesai, ditutup ya jadinya yang nggak bisa ditindaklanjutin sama polisi lain. Terus pasti pada nanya, CCTV dong dicek. Nah ternyata di lokasi di tempat si Jang Miran ini diperkirakan menghilang, itu ada sekitar 111 CCTV di berbagai sudut, ditambah 7 kamera lalu lintas, jadi total 118 kamera. Terus mereka semua datanya kemana? Kalian inget kan yang tadi gue bilang kalau misalkan kasusnya Jang Miran ini by system, itu ternyata sudah keluar dari status pencarian orang hilang aktif. Nah ternyata karena ya emang udah dianggap selesai, bukan pencarian yang aktif. Nah CCTV ini itu ada masa batasan dia keriset lagi, kehapus data-datanya dan dimulai dari awal. Dan totalnya itu adalah 30 hari. Nah jadi CCTV yang menangkap kemungkinan Jang Miran ini kemana, segala sudut itu mestinya tertangkap. Datanya hilang guys, karena udah 30 hari lewat gak diselidikin. Ya namanya keluarga gitu, memberikan alasan kalau misalkan dia nggak mau ditemui, itu pasti kerabatnya bingung dong. Mungkin gak ada masalah segala macam, kok tiba-tiba bisa dikasih alasan seperti itu. Akhirnya mereka pada bulan Juli itu 2 kali lagi memberikan laporan orang hilang kepada kepolisian nih. Dan akhirnya di tanggal 19 Juli ini laporannya benar-benar digali lebih dalam.
Baru setelah itu dilaksanakan pencarian besar-besaran, mulai dari drone, helikopter, anjing pelacak, penyelam, kapal patroli, pokoknya semua personil dikerahkan gitu. Karena ini kasus sudah mulai besar. Tapi masalahnya mereka baru melakukan pencarian besar-besaran setelah dia kurang lebih 3 bulan hilang. Ternyata 24 Agustus, 2 hari lalu, Jang Miran ditemukan guys di dekat perkebunan palem. Yang mirisnya adalah ini ternyata lokasinya nggak jauh dari tempat dia tinggal. Cuman jalan 10 menit atau kisaran 400 meter. Tubuhnya sudah mengalami pembusukan yang sangat parah. Ditemukan juga barang-barang pribadi, termasuk handphone yang tadi gue bilang. Ditambah juga pemeriksaan gigi nih yang dicek dan akhirnya terkonfirmasi kalau itu adalah tubuh dari Jang Miran. Nah, polisi awalnya itu bilang katanya mereka tidak menemukan tanda-tanda kekerasan eksternal nih terhadap tubuhnya Jang Miran. Tapi ini dokter nih yang mengkonfirmasi kalau misalkan nggak bisa dibilang seperti itu. Karena tubuhnya ini sudah mengalami pembusukan yang sangat parah, 104 hari menghilang. Jadi kayak harus diteliti lebih dalam gitu, penyebabnya apa. Nah, ditambah ada kasus guys, di mana di bulan lalu, tepatnya itu di tanggal 2 Juli, ada seorang bapak-bapak usia 60 tahun itu dikabarkan menghilang. Dilaporinlah sama keluarganya ke kepolisian, diceritain lah katanya bapak-bapak ini tuh terakhir kali memang memiliki banyak utang. Terus ada kata-kata perpisahan segala macam. Jadi tolong dong dibantu cari, karena sampai sekarang kita nggak nemu nih gitu kan sama keluarganya. Dan kalian tahu siapa yang menerima laporan tersebut? Polisi Bu juga. Dan jawaban dia ketika si bapak-bapak ini itu dilaporin sama keluarga yang menghilang, sama persis guys. Dimana katanya bapak-bapak ini berhasil dia kontak lewat handphone. Dan bapak-bapak 60 tahun ini bilang katanya nggak mau ditemuin sama keluarganya. Mau menjauh dari keluarganya, tolong jangan dikasih tahu lokasi dia itu ada di mana. Jadi dianggap kasusnya ini selesai sama kepolisian. Dan ketika kasusnya Jang Miran ini ketahuan ada polisi yang bermain seperti itu, barulah keluarga dari si bapak-bapak 60 tahun ini itu ngelaporin hal ini lagi ke polisian untuk dilakukan tolong dicari dong. Ini kasusnya sama nih, yang nanganin juga polisi yang sama. Akhirnya diolahlah di tanggal 21 Agustus kemarin. Baru dilaporin 1 hari di tanggal 22 Agustus bapak-bapak tersebut itu ditemukan tapi tubuhnya tinggal kerangka guys di kawasan yang namanya itu Songdari Gujuaep. Hal inilah yang akhirnya dilakukan pencarian besar-besaran terhadap orang-orang hilang yang ditanganin sama polisi Bu ini. Masalahnya si polisi Bu ini baru kerja sekitar 1,5 tahun itu sudah menangani lebih dari 280 kasus. Jadi dari 280 ini yang dia bohong yang mana? Banyak banget kemungkinan. Ditambah lagi di tengah tanggal-tanggal penemuan 2 jasad ini, itu ditemuin 2 jasad lagi, tepat itu di tanggal 23 sama 24 Agustus. Tapi belum tahu ini ada hubungannya sama si polisi Bu ini atau bukan. Ya jadi di kisaran di tanggal 3 hari itu, 22, 23, 24, itu ditemukan 4 orang yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Di tanggal 22 akhirnya dilakukan penangkapan urgensi kayak begini yang benar-benar langsung gitu. Tapi akhirnya di tanggal 24 dia sempat dilepasin lagi. Karena pengadilan menganggap kalau misalkan penangkapan urgensi ini belum harus dilakukan gitu. Tapi di tanggal 25 itu ditangkap lagi, dimasukin lagi. Dengan alasannya takut dia kabur karena ini kasusnya lagi gede banget. Plus juga takutnya dia menghilangkan barang bukti yang lagi dicari-cari sama polisi nih. Ditambah lagi memang si orang ini itu menyangkal gitu kalau misalkan dia menutup kasus tanpa ada buktinya sama sekali. Karena dia bilang dia bener-bener nelpon orang-orang ini. Nah sekarang 4 pejabat di rantai komando Jeju Seobu Police Station itu lagi diselidiki lebih dalam. Karena secara logika gak mungkin seseorang dengan jabatan tertentu itu berhasil menutup sebuah kasus gitu dianggap selesai kalau gak ada supervisor di atasnya yang menyetujui. Dan yang lebih puyeng adalah, kan kalau orang nelpon polisi ini dia nelpon nih 112 kalau di Korea. Itu kan ada rekamannya kan semuanya kayak kata-katanya, si polisinya bilang apa segala macam terekam tuh jadiin bukti. Tapi karena emang ini dianggapnya udah 30 hari itu terhapus juga kayak CCTV. Jadi kita tunggu aja ya, ini 2 kasus lainnya apakah orang yang sama atau bukan.